Hmm. Hai, jumpa lagi Bapak Ibu. Sekarang kita membahas tentang polinomial dan operasinya. Bersama saya, Ibu Riza Aswar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengenali bentuk umum dan istilah dalam polinomial. Kemudian menentukan derajat koefisien suku konstanta dari suatu polinomial. Melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dalam polinomial. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke bagian awal dulu sebelum kita memulai untuk mengenal apa sih polinomial itu. Baik, kita coba dulu ya tentang sumatif awal tentang polinomial. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut. Bentuk aljabar merupakan polinomial adalah, nah di sini ada 4 buah bentuk aljabar. Nah, yang manakah yang polinomial? Yuk, kita coba. Nah, apakah 1 dan 2 atau 1 dan 3, 2 dan 3, 3 dan 4, atau 1 dan 5? Oke, udah tahu ya, udah punya jawaban masing-masing ya. Nah, kemudian di sini, berapakah koefisien utama dari polinomial berikut? Apakah negatif 3, 2, 3, 5, atau 6? Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi mengenal tentang sumatif awal, tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang berkaitan dengan polinomial, kita akan membahas beberapa, akan membahas tentang apakah itu polinomial. Nah, dari contoh-contoh yang tadi, yang merupakan polinomial, dari sini adalah, nah, yang satu ini adalah polinomial, karena dia memuat pangkat dalam bentuk bilangan bulat. Nah, ini pangkatnya ada X pangkat 3, X pangkat 2, ini ada X pangkat 1, dan ini adalah konstantanya. Kemudian yang 3, nah ini juga masuk dalam polinomial. Berarti 1 dan 3 adalah polinomial, dan 2 dan 4 bukan polinomial. Kenapa 2 dan 4 bukan polinomial? Kita lihat di sini. Di bagian keempat, di sini ada variabel yang dalam pangkat negatif. Dia per ya di sini. Berarti kalau 4 per X, berarti dia sama aja dengan X pangkat negatif 1. Kalau kita nyatakan bukan dalam bentuk pecahan. Nah, itu alasannya. Ini bukan polinomial. Karena derajat dari variabelnya harus bilangan bulat. Ini juga bukan polinomial karena di sini ada memuat sin 3X. Kalau bentuk polinomial, dia membuat bentuk aljabar yang mana variabelnya berpangkat bilangan positif. Di sini ada variabel, di sini ada koefisien dari variabel, ini negatif 3, di sini ada bilangan yang tanpa variabel atau variabelnya berpangkat 0 atau disebut dengan konstan. Berarti di sini jawabannya adalah 1 dan 3. Ya, benar. Nah, tadi kita udah mengenal yang mana koefisien. Berarti koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Berarti ini jawabannya adalah yang koefisien utama adalah variabel berpangkat tertinggi adalah X pangkat 2, yang mana koefisiennya adalah 5. Berarti ini jawabannya adalah 5. Nah, berarti kita udah tahu bahwa polinomial itu adalah bentuk aljabar yang memuat variabel pangkat bilangan bulat non-negatif. Kita lanjut ke bentuk umumnya. Dari contoh yang tadi, dari sumatif awal tadi, kita bisa menyatakan dalam bentuk umum bahwa PX sama dengan AN X pangkat N tambah AM pangkat XM. Nanti tambah sampai nanti X-nya berpangkat 0 dan atau cuma tinggal konstanta di belakangnya. Terus X-nya adalah variabel AN, AM, sampai A1. Ini merupakan koefisien. Kemudian NPM ini adalah derajat polinomialnya. Ini NPM, derajat polinomial, yang mana derajatnya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Terus A0-nya yang belakang adalah suku konstanta dan bilangan di depan variabel disebut dengan koefisien. Di sini AN adalah koefisien utama karena variabelnya pangkat tertinggi. Oke, kita contohkan seperti ini polinomialnya.
3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah 5x kurang 7. Berapakah derajatnya? Nah, derajatnya adalah derajat variabel pangkat tertinggi. Berarti di sini x pangkat 4, berarti derajatnya 4. Koefisiennya masing-masing adalah ada 3, negatif 2, koefisien dari x pangkat 3, 5, koefisien dari x pangkat 1. Di sini adalah ada negatif 7 sebagai konstanta, atau disebut juga dengan suku tetap. Kemudian yang ini 2y pangkat 2 tambah 8y kurang 1. Berarti derajat tertingginya 2, berarti berderajat 2. Koefisiennya ada 2, 8, dan konstantanya ada negatif 1. Kita masuk ke contoh bukan polinomial. Di sini ada 3x kurang 2 tambah 5x pangkat negatif 1. Ini bukan polinomial karena derajat variabelnya ada yang negatif. Nah, di sini yang kedua 4x tambah 2. Karena variabel di sini contoh kedua 4x pangkat setengah tambah 2. Nah, ini bukan polinomial. Kenapa? Karena pangkat dari variabelnya bukan bilangan bulat. Nah, di sini pangkat variabelnya adalah setengah. Jadi ini adalah pangkatnya bilangan pecahan. Jadi ini bukan polinomial. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu operasi polinomial. Ada jumlah, ada kurang, ada perkalian. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Pertama adalah penjumlahan. Apa sih aturan penjumlahan dalam polinomial? Nah, kita simak lagi bahwa penjumlahan polinomial dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dari suku-suku yang sejenis. Apa itu maksud yang suku yang sejenis? Suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, penjumlahan polinomial dilakukan dengan menjumlah koefisien dari suku yang sejenis. Memiliki variabel pangkat yang sama. Nah, di sini contohnya ada Px dan Qx. Di sini Px berderajat 3 karena variabel tertingginya berderajat variabelnya yang tertinggi berderajat 3. Di sini Qx juga sama-sama berderajat 3. Nah, yang diminta adalah berapakah Px tambah Qx? Nah, seperti aturannya tadi bahwa penjumlahan dari polinomial itu adalah menjumlahkan koefisien-koefisien yang suku yang sejenis. Yang maksud dengan yang sejenis adalah variabelnya berpangkat sama. Nah, ini kita perhatikan Px dan Qx-nya berarti di sini ada 3x pangkat 3, di sini ada x pangkat 3. Berarti dia berderajat sama atau sejenis. Kita jumlahkan koefisiennya. 3 ditambah 1. Berarti nanti di sini dapat 4x pangkat 3. Nah, sini ada x pangkat 2, 2x pangkat 2, yang Qx-nya adalah negatif 4x pangkat 2. Berarti 2x kuadrat dikurang 4x pangkat 2. Nah, ditambah negatif 5x ditambah 6x. Di sini. Terus konstanta dengan konstanta. 1 dikurang 3. Oke, kita jumlahkan koefisiennya, bukan variabelnya. 3 tambah 1, berarti 4. X pangkat 3. X pangkat 3-nya tetap kita tulis. 2 dikurang 4, negatif 2. X pangkat 2. 5 di X tambah 6, berarti negatif 5 tambah 6, berarti dapat 1x. 1 dikurang 3, dapat negatif 2. Berarti inilah jawaban dari Px tambah Qx. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke latihan soal. Nah, manakah yang merupakan penjumlahan dari x pangkat 3 kurang 2x tambah 1, x pangkat 4 kurang x pangkat 3 tambah 3x. Nah, seperti aturannya, jumlahkan koefisien suku sejenis. Jadi, di sini ada x pangkat 3, di sini juga ada x pangkat 3, di sini nggak ada x pangkat 4. Berarti yang pertama adalah x pangkat 4. Kemudian x pangkat 3 koefisiennya 1, di sini x pangkat 3 koefisiennya negatif 1. Berarti 1 ditambah negatif 1, berarti 0. Berarti yang tidak mempunyai x pangkat 3. Berarti jawabannya yang pertama dan kedua ini salah. Kita masuk ke koefisien, ke variabel yang berderajat 1. Berarti ini negatif 2x tambah 3x. Berarti negatif 2 tambah 3. Dapat 1 x. Nah, ini antara yang ketiga dan keempat. Konstantanya di sini ada konstanta, di sini nggak ada, berarti tinggal kita tulis 1. Ya, benar. Jawabannya adalah x pangkat 4 tambah x tambah 1.
Nah, bagaimana dengan ini? Oke, selamat mencoba. Yang manakah yang jawabannya? Oke, kita lanjut ya. Kita ke pengurangan. Nah, seperti aturan penjumlahan, pengurangan punya aturan yang sama. Kita akan menyurangkan koefisien dari suku yang sejenis. Kalau tadi kita menambahkan koefisien suku sejenis, sekarang kita mengurangkan. Oke, kita lanjut di sini. Contohnya sama dengan PX tadi dengan QX-nya, sekarang kita kurangkan koefisiennya. Tadi kita udah kelompokkan yang berderajat sama, ini juga, dan ini yang sejenis. 3 dikurang 1, dapatlah 2x pangkat 3. 2 ditambah 6, di sini 2. Kenapa ini jadi 2 tambah 4? Karena di sini 2x pangkat 2 dikurang negatif 4x pangkat 2. Negatif ketemu negatif dapatlah di sini positif. Berarti 2 tambah 4 dapatlah di sini. Ya, benar, 6. Kemudian negatif 5x dikurang 6. Berarti negatif 5 dikurang 6. Berarti dapat negatif. Ya, benar, 11. Tinggal kita mengurangkan koefisiennya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Gampang kan? Untuk sejauh ini masih gampang ya. Oke, kita lanjut. Ini pengurangannya. Oke, kita ke latihan soal. Ayo, silahkan berlatih di sini contoh soalnya. Silahkan mengerjakannya. Nah, di sini ada jawaban-jawabannya. Contoh kedua juga sama. Kita akan mengurangkan koefisien-koefisiennya. Suku yang sejenis. Maaf ya, ini contoh kedua, kita menentukan koefisien variabel perpangkat tertinggi ketika sudah fx dikurang dengan gx. Ayo, silakan ditebak. Ini jawabannya. Kemudian next, perkalian. Ini yang terakhir untuk permasalahan kita. Nah, perkalian itu adalah lakukan dengan mengalihkan setiap suku dari polinomial pertama dengan setiap suku dari polinomial kedua. Begitu seterusnya. Jadi, setiap suku dapat jatah untuk dikalikan ke masing-masing suku yang mau dikalikan. Oke, selesai ya konsepnya. Kita ke sini ke contohnya Px kali Qx berarti 2x kita kalikan ke semuanya. Ini 2x kali x kuadrat, 2x kali negatif 3x, 2x kali 2. Nah, di sini. Kita kalikan masing-masingnya, dia dapat jatah, berarti perkalian variabel, berarti kita sama aja menjumlahkan pangkat dari variabelnya. Berarti ketika 2x kali x kuadrat, berarti 2 kali 1, 2, x pangkat 1 tambah x pangkat 2. X pangkat 1 tambah kali X pangkat 2. Sama aja kita menjumlahkan pangkatnya. Berarti X pangkatnya 1, kita tambahkan dengan pangkatnya 2. Berarti tambah 3 di sini. Begitu dengan ini X pangkat 1, di sini X pangkat 1, berarti nanti koefisiennya sama-sama koefisien kita kalikan, pangkatnya kita jumlah. Negatif 6X. Ini juga 2 kali 4, 2 kali 2, 4, 4X. Ini 1X kuadrat. Nah, ini 1 kali negatif 3X, negatif 3X. Ini 1 kali 2. Yang koefisien yang sejenis, kita jumlahkan. Ini 3x pangkat 3. Di sini ada negatif 2x kuadrat tambah x pangkat 2. Ini sama. Sama x pangkat 2. Negatif 5x kuadrat. Nah, ini juga 4x kurang 3x berarti dapat x tambah 2. Nah, kita masuk ke contoh latihan soalnya. Baik. Oke, silahkan ini dicari. Kita kalikan distributif. X pangkat 2 kali 2x, X pangkat 2 kali 3, terus X kali 2x, X kali 3, negatif 3 kali 2x, tambah negatif 3 kali 3. Oke. Nah, ini juga hasil perkaliannya. Kita akan cari. Kemudian, sumatif akhir. Selesai untuk pembahasan kita tentang polinomial. Sampai jumpa.